Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para yang kitab itu yang jin 500. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma syi'ta sahla wa anta taj'al hazna ila syi'ta sahla. Apa kabar Bapak Ibu? Dadan sehat semua ya? Hari ini insya Allah kita akan mengkaji ya sama-sama. Mudah-mudahan Allah berikan faidah ya buat kehidupan kita semuanya. Apalagi kita bahas fenomena ya yang Allah Subhanahu Wa Taala juga sebutkan dalam Al-Quran khusus ya, itu surah Al-Jin ya. Tema kita Al-Jin kan ya? Ya. Takutnya salah tema ya, salah baca. Saya sampai sekarang sudah kurang lebih 14 tahun ya mendampingi orang-orang yang mengalami gangguan jin ya. Itu terdeteksi ya kalau ada orang-orang yang kelihatan gangguan jin sama tidak itu ya. Jadi ada orang-orang yang memang kena gangguan jin ya, misalnya ibu-ibu ya, ada yang kurang piknik juga kelihatan ya. Jadi ada yang kurang piknik ya, kurang jalan-jalan. Saya pernah meruqyah ibu-ibu ya, umahat, minta tolong diruqyah. Ternyata bukan karena gangguan jin, tapi karena kebanyakan pekerjaan rumah suaminya nggak peka ya, akhirnya minta diruqyah. Makin lama kita makin bisa, oh ini bukannya gangguan jin gitu. Bapak Ibu, hari ini ada nih Pak, pas gitu. Mau di bawah aja. Wah, di sini bisa ya? Situ bisa? Buat sini aja. Para jamaah sekalian, mengapa perlu kita bahas khazanah atau thaqofah terkait jin ini ya? Ini saya ada kitab ya. Kitab ini yang kita kaji sampai sekarang masih belum selesai. Ini kitabnya As-Su'alu Khamsumiyah Su'alu fil Jin. Jadi 500 perkara ya, persoalan tentang jin. Ya, ternyata kalau kita melihat di dalam Al-Quran itu ada di surah Al-A'raf ya, ayat 16-17 bahwa mereka itu ya, para syaitan ya, dan jin-jin kafir tidak akan pernah melepas ya, berhenti mengganggu kita gitu ya. Kenapa ini yang muncul? Kesalahan teknis suka begini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kajian sampai jam berapa? Sampai maghrib ya? Oh masih lama ya? Bentar. F berapa teh? F berapa? Ya. Kalau kita bahas soal jin, di sini ada 500 persoalan yang sampai sekarang dikaji di beberapa masjid itu belum selesai ya. Kenapa para jamaah sekalian? Jin ini atau syaitan ini nanti ada ini ya, kita bedakan. Ada jin, ada syaitan, ada iblis ya. Kalau kita membahas tentang jin ya, kalian setan-setan serem. Bocah lihat gambar gitu. Para jamaah sekalian, kenapa kita perlu? Karena waqi'iyah ya, kondisi masyarakat kita saat ini realitasnya masih banyak yang terlibat dengan perjinan ya. Saya baru kemarin sore Bapak Ibu ya mendampingi seorang mantan pejabat ya. Setelah kita observasi, dikumpulkan ada kurang lebih ya 20 golok sama keris. Golok keris itu ya, pusaka termasuk pisau-pisau. Terus ada juga batu akik yang luar biasa banyaknya dan jimat-jimat yang lainnya. Kami dampingi jam 16.30
umurnya 89 tahun. Ya, setelah kami dampingi, kita kumpulkan 4 anak, karena kalau meruqyah orang tua biasanya ada anaknya gitu ya. Ya subhanallah, jam 18 maghrib ya, 18 wafat. Ya. Jadi ternyata orang ini seperti tersendat, ya. Kenapa tersendat? Karena ada gangguan di dalam tubuhnya, gitu ya. Jadi kayak tersiksa gitu ya, ajal tuh tersiksa gitu ya. Setelah diruqyah baru mendapatkan kemudahan. Kenapa kita bahasnya nanti diskusi tentang jin banyak nih. Dan ketika berbicara jin berarti kita berbicara yang goib ya. Alladzina yu'minuna bil goib ya. Dan para jemaah sekalian, membahas jin ini bukan sekedar membahas sosok makhluk saja, tapi nanti masuk dalam kehidupan kita. Misalnya, maaf ya, sebut saja ibu-ibu. Ada seorang ummahat, masya Allah dia sudah hijrah, pakai cadar bahkan. Tapi ternyata itu punya perasaan benci yang luar biasa kepada suaminya. Padahal duit cukup, ya. Padahal semuanya serba aman, tapi benci, bahkan pengen cerai, bahkan disentuh sama suami itu cenderung menolak. Nah, ternyata itu bukan karena kurang duit, ya, tapi ternyata apa? Karena faktor gangguan syaitan yang ada dalam tubuh dia. Bahkan kenapa kita penting bahas ini? Nanti jamaah perhatikan, ya, di antara kita lah mungkin pernah mengalami ya, ada kemalasan-kemalasan untuk ibadah. Pernah nggak ngalamin? Baca Quran kadang-kadang ya, nundutan, akarak kayak hiji ayat, alif lam mim. Ya. Tapi kalau main game, itu mantap ya. Kalau ngajak istri belanja malas ya, bener nggak? Itu bisa gangguan jin. Ya. Nanti kita coba cek tuh. Bahkan ada beberapa aktivis dakwah, dia kajiannya rutin ya. Dia pernah membawa, beliau pede banget dengan saya. Tadi nih, bapak saya nih gangguan jin. Kita ruqyah bapaknya. Ternyata setelah kita ruqyah bapaknya, yang bereaksi anaknya di pintu. Dia orang soleh lah gitu ya, rajin sholat 5 waktu terjaga. Langsung berubah jadi kayak pamacan gitu. Makanya nanti di sini kelihatan yang ada gangguan jin itu ya. Kajian belum saya udah pulang duluan biasanya. Ya. Kayaknya yang bisa lewat pintu itu kayaknya tuh. Udah keciri nih. Ya. Tolong Pak ya. Sebenarnya bahas jin ini memang agak mengerikan ya jemaah. Kenapa mengerikan? Kita kalau salah saja perspektifnya itu ya keliru akidah kita. Jadi asumsi kita salah, tidak Quran Sunnah ya nyimpang. Bahkan bukan Quran Sunnah saja, pemahamannya sudah harus benar Quran Sunnahnya. Ini para jemaah sekalian, apa sih jin itu? Ya, nanti kita bahas sosok ini. Ini yang sering muncul di antara keluarga. Dibandingkan sihir, dibandingkan ain-ain ada sering juga. Tapi ini yang sering muncul, ya. Apa jin? Kita paham dulu, kenal dulu ya, ta'aruf dulu. Jin itu adalah makhluk yang aqilun, ajsamun wa arwahun. Dia ada ruhnya, ada jasadnya, ya, dan ada akalnya. Jangan coba-coba ngibulin jin, ya. Minteran dia sama kita, karena dia lebih lama, ya. Makanya kalau kita tidak bertakwa itu ya payah ya menghadapi mereka. Para jemaah sekalian, oh ya, sebelum bahas ini, bahkan di dalam hadis Muslim saya tanya jamaah, iblis tinggalnya di mana? Singgasana iblis di mana? Ada tahu nggak? Nah, lewat Pak. Inna iblisa yallu'u arsyahu 'alal ma', kata Rasulullah. Iblis itu tinggalnya di lautan. Nah, masalah di lautan ngapain dia? Tsumma yab'atsu sarayahu. Dia mengutus ya qabilah pasukan-pasukannya para setan. Dan apresiasi dari iblis ini yang paling setan, paling jago, paling hebat, itu apresiasi yang paling sangat besar diberikan hadiah reward sama iblis, sama raja iblis kepada setan-setan jin-jin anak buahnya. Tahu nggak apa? Iya, ketika berhasil menceraikan suami dan istri.
Apalagi yang diceraikan ahli masjid. Maaf ya, apalagi ketua DKM. Wah. Maaf ya. Bukan di sini, bukan di sini. Jangan baper ya, gitu. Mungkin sudah 4 atau 5 ketua DKM bermasalah di sekitar kita. Ya kota Bogor lah, itu saya dampingi. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan pede tuh dengan ngaji, dengan belajar, harus paham betul. Ini kira-kira setan bukan? Bahkan ada yang suami melantarin sholat tapi melantarkan istrinya dan lain-lain, pokoknya banyak. Jadi kalau saya hari-hari itu memang sebagai konsultan keluarga, mendampingi problem keluarga ya para jamaah sekalian. Ini banyak banget. Nah itu ya. Jadi iblis itu mengutus pasukannya, setan tuh apa? Yufarriquna binal mar'i wa zawji. Misahin warga tuh. Makanya cenderung istri itu akan lebih sering ingat keburukan suami. Betul Bu? Ibu kalau sama suami ingatnya baik atau buruknya? Hah? Bohong. Karena memang kalau bicara ini ya, otak, itu kan ada stim limbik. Konon ada hipokampus tuh. Perempuan itu ahli sejarah. Perempuan tuh ahli sejarah. Maksudnya apa, tau nggak? Iya itu maksudnya. Dan kita bukan sekali 2 kali itu ngisi parenting rumah tangga itu ketika kita tanya, ibu-ibu tulis kebaikan suami, siap Tad, kumpulkan. Wah cepat sekali, belum beres. Yang kedua Bu, tulis keburukan suami. Bu, kumpulkan. Kalau aku dengar itu, ya itu hampir begitu. Ya, kecuali ummahat-ummahat yang di sini ya, amin. Nggak salah lagi kita. Alhamdulillah. Jadi bicara jin, hati-hati ya, dia menghinggapi gitu. Baik, berakal dan bentuknya apa dia? Kata Rasulullah dalam sebuah hadis 3. Yang pertama, lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Dia punya sayap, bisa terbang. Ya. Budak-budak nih ya, anak-anak kecil ya. Kalian tahu ya, ada jin yang punya sayap kayak Batman. Ya. Tidak ada tuh yang bentuknya, maaf Bapak Ibu, kuntilanak, wewe gombel, pocong, nggak ada hadis sebutkan itu. Itu hanya tasyakul, jelmaan-jelmaan saja. Kenapa itu bisa muncul? Dari mana tahu nggak? Dari TV, dari layar tancap. Zaman Bapak dulu layar tancap ya, belum ada fokus kan, ngaku aja ya. Film siapa tuh dulu yang itu? Bokir ya, sama Susana, ya kan? Itu zaman-zaman dulu begitu. Jadi diilustrasikan yang menyeramkan. Padahal berapa kali terekam CCTV nggak seperti itu. Tapi yang pertama tadi punya sayap. Ini kemungkinan di gunung-gunung atau di lautan tuh, yang ketika mendengar adzan mereka kabur ya. Yang kedua, hayatun wa kilabun. Bentuknya ular dan anjing hitam. Ada kalbun aswad dalam hadis yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu ya, ciri nanti ya masuk kepada rumah-rumah yang ada gangguan jin, itu kecenderungan banyak binatang-binatang. Kecoa, lipan, kalajengking, ular. Makanya rumah yang sering kita ruqyah itu beberapa kasus, atau Bapak Ibu yang ruqyah pakai sider ruqyah, itu pada keluar tuh biasanya. Ada yang belatung. Kalau enggak mah enggak ada gangguan sihir mah enggak ada jin enggak. Namanya jin awamir ya di rumah tuh. Makanya kalau ada ular di rumah jangan langsung dibunuh. Ya, enggak boleh. Itu ada adabnya. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis ada caranya. Itu yang kedua, binatang. Jadi bentuknya pertama punya sayap, yang kedua apa tadi? Jin, binatang. Ya. Yang ketiga apa? Yahilluna wa yad'anun. Dia musafir. Ini hadis ya, pindah-pindah tempat. Kemana? Setiap rumah kosong atau kamar-kamar yang kosong, termasuk masjid yang kosong. Kalau masjid berarti jinnya muslim atau mu'alaf mungkin ya. Dia baru pindah agama. Bisa jadi, betul nggak? Kan? Wa anna minas solihuna wa minna duna dzalikuna tara'iqa qidada ya. Itu. Jadi ada yang solih, ada yang fasik, ada yang fajir, ada yang kafir, itu macam-macam. Nah, ini para jemaah sekalian. Jadi dia ada 3 bentuk tuh. Makanya rumah kita dihindari
Kamar itu kalau punya kamar 3, pakai semua. Walaupun cuma sholat duha, tilawah, nggak dipakai tidur ya, atau dibersihkan minimal. Makanya kalau punya kamar jangan banyak-banyak. Ada orang punya kamar 5, 8, anaknya cuma 2, bini 1 lagi. Ya, maaf, anak 1, salah ngomong tuh kan jadinya. Anak 1 ya. Itu ada Pak jamaah kami yang ruqyah itu kamarnya ada sekitar 15 pintu di atas. Dulunya banyak ponakan di IPB kuliah, jadi pada nampung ya, pupu gitu ya. Sekarang agak bingung. Sekarang suami istri ini sering dijorongin di rumah itu. Sering jatuh secara tiba-tiba ya. Itu udah kita tanganin tapi alhamdulillah udah membaik. Kan di rumahnya juga banyak patung. Patung-patungan juga mendatangkan para syaitan ya, menolak malaikat rahmat nggak datang. Yang berikutnya ini wa khalaqal janna min marijim min nar. Dia tercipta dari api. Ini nggak kita bahas ya. Jin, nah ini jin bisa berubah bentuk, namanya tasyakul ya. Ini madhab Ahlussunnah wal Jamaah nih. Jin itu bisa bertasyakul. Ini bukan 1 2 Bapak Ibu, mohon maaf, ini bukan nakutin ya, emang kajiannya begini. Kajian ini memang ada serem-serem dikit ya. Ada seorang ummahat, suaminya pulang berhubungan biologis. Suaminya telepon, dia nanya dulu, ayah kok pulang, kan tadi dinas, kok udah pulang lagi? Suaminya WA, baru landing di Kalimantan. Nah, dia berhubungan sama sosok laki-laki, habis itu hilang. Ternyata suaminya di Kalimantan, menjerit histeris istrinya. Kira-kira sama siapa? Itu orang Bogor. Jadi dia berhubungan badan dengan seorang laki-laki yang itu bukan suaminya. Orangnya masih ada itu klien saya, tapi itu memang rahasia beliau ya, kasihan juga sih. Terus ibu-ibu, maaf ya punten, lagi-lagi yang diperkosa di apartemen sampai terekam CCTV. Ya, itu banyak fenomena-fenomena itu. Jadi hati-hati dengan menyerupai pasangan-pasangan kita atau para jemaah sekalian. Ya. Memang ini fenomena ini tidak ini ya, sangat jarang dan langka sekali. Makanya hati-hati itu. Jadi ibu-ibu harus kenal betul sosok suami ibu ya. Ibu udah kenal kan suami? Gimana bedanya? Tahu kan? Itu harus tahu ciri-cirinya. Bahkan kalau bisa punya rahasia. Tapi kita mah nggak usah khawatir ya. Kalau kita zikir pagi petang mah aman ya. Ini bagi orang-orang, mohon maaf ya, yang mungkin finansial stabil, mapan, tapi dia agak jauh lah dari Islam gitu ya. Ya agak liberal sedikit lah gitu. Itu yang begitu. Kalau kita zikir pagi petang terjaga mah insya Allah aman. Ya. Itu ya. Jadi dia bisa berubah bentuk. Apa saja yang dia kehendaki. Jin bisa membunuh manusia. Biidznillah. Pernah dalam hadis Muslim ya. Rasulullah itu diganggu oleh ifrit ya kan, yang sampai ifrit mau diikat sama Rasul kan. Terus juga ada juga dalam hadis yang lain ular yang terbunuh mati, ularnya yang bunuh juga mati juga, tapi semua biidznillah. Terus ini harus penting juga nih buat ibu-ibu sama anak-anak gadis kita nih Pak. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Mereka itu bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Jadi PR besar, dan hati-hati sama ustadz yang bisa melihat jin. Kan ada tuh kadang-kadang ya mirip-mirip kami gitu ya, tapi pas gitu ketemu, wow, ada 3 di belakang. Nih Pak, ada 3 Pak ya? Ya. Enggak, itu dan di kita tuh menerawang namanya, itu orang mantap sekali. Subhanallah ya Bapak Ibu. Fenomena ini sampai sekarang masih banyak. Masih banyak. Nah, apa dampaknya mereka melihat kita? Kemungkinan besar 2. Bisa jin itu cinta pada kita atau anak-anak kita ketika buka aurat, buka baju, atau jin itu mengaini, tahu mengaini ya? Dia tertarik sama kita, sama anak kita lah yang gadis. Nanti akhirnya anak kita jadi lumpuh, jadi sakit bahaya, sakit kuning lah, jatuh dan sebagainya. Itu para jemaah sekalian ya. Makanya ketika ibu-ibu ketika buka baju ya jamaah, ketika mau perpindahan antara pakaian dengan handuk, jangan lupa baca bismillah. Itu bismillah menjadi hijab
antara kita dengan setan itu dia nggak bisa lihat, ya. Termasuk korin. Korin kita kan ada dua, ada malaikat, ada jin. Kemanapun mereka ikut, kecuali malaikat tidak ikut dengan apa? Ketika berhubungan badan sama ke toilet. Kalau setan ikut terus. Makanya ketika kita berhubungan badan baca doa, Allahumma, apa doanya? Allahumma barik lana. Ini sederhana sebetulnya ya. Ya udah nggak usah murojaah ya. Serius banget. Yang kedua apa? Yang kedua ketika toilet kita baca doa kan? Nah, itu Pak. Yang sering kena maaf anak-anak Pak. Tapi kenapa ya? Saya juga ini subhanallah emang. Yang sering kena tuh perempuan, anak-anak gadis gitu ya. Kasihan ya Pak. Apalagi nanti kaitannya sama ini, sama karakternya. Ini jin nasab ini sama karakter buruk, cenderung cerai, terhalang jodoh, jin nasab. Jadi kalau Bapak Ibu ya, ketika kita mau buka baju, baca Bismillahirrahmanirrahim, itu akan terhijab dalam hadis. Mereka tidak bisa melihat kita, itu ya. Dan kita nggak akan bisa melihat mereka dalam wujud aslinya. Terus apa lagi jin? Ada yang salih, ada yang tolih ya. Di mana dia tinggal nih? Ya, Bu, paling bawah apa itu Bu? Bu, baca Bu. Apa? Aisyah. Jangan lama-lama di pasar. Ya. Masalahnya pasarnya kemana-mana. Sekarang mau di handphone pasarnya, benar nggak? Jadi pasarnya tiap hari mendatangi rumah kita. Ya. Paket. Hati-hati tuh. Ya. Ini ya. Tempat tinggal beliau, baca aja tinggal. Bapak Ibu ya, ini gambar asli rumah klien kami di Cirebon ya. Kenapa Ustadz tembus ke Cirebon? Ada keluarga, maaf ya, terhalang jodoh, anak-anaknya yang sudah menikah bercerai, terhalang jodoh. Jadi gini, orangnya cantik, tapi kalau pas mau ta'aruf tuh ikhwannya laki-laki ngeliatnya kok peot, tua gitu. Itu fenomena yang terjadi. Terus terhalang jodoh, cerai, bermasalah, cucu-cucunya cantik-cantik juga, terhalang jodoh. Saya bilang, Bu, kita survei yuk, observasi, visit ke rumah, kita ke Cirebon, rumah induk. Jadi kalau jin nasab itu biasanya ngeceknya ke rumah induk, Kalimantan ya, ke Jambi, ke Palembang, begitu ya. Nah ya kita kesini ke Cirebon nih, ini rumah. Wah mantap ya. Jadi memang kemungkinan itu berdampak kepada apa? Kepada keluarganya. Ini tempat tinggal mereka yang mereka sukai. Ini sudah bentuk gangguan jin. Ini was-was, sihir, dicintai jin. Hati-hati di antara kita yang sering mimpi berhubungan badan, ada kemungkinan dicintai jin. Ada teman kita ya, aktivis dakwah juga, beliau kajiannya Masya Allah rajin banget gitu ya. Kasihan, istrinya itu sering mimpi digauli sampai berdarah setelah bangun dari tidurnya. Suaminya pun tadinya agak abai ya, dia apanya, apa, tapi sering begitu. Ternyata setelah kita tangani, si istri ini sering bermimpinya apa? Sosok makhluk yang apa? Pakai kolor hijau, buto hijau. Ya. Ini jin nasab nih. Nah dia dicintai jin. Tuh. Parah, ada sidir parah, nggak ada bawa. Jadi nanti juga di sini kalau ibu-ibu ya. Yang ada indikasi gangguan jin itu mudah banget terdeteksinya ya. Pak juga sama. Tadi apa yang paling pertama? Pulang duluan sebelum selesai. Ayo lu udah kepalang ya. Itu tanda-tanda apa ya? Atau sering mules pas kajian, ini mules nggak nyaman ya. Kayak tadi di alumni banyak bereaksi. Ini ya, ini bentuk-bentuk gangguan. Khawatir berlebihan, malas belajar,
ya. Apalagi tuh? Sihir, khodam. Apa khodam? Khodam itu adalah jin yang kita panggil dengan zikir-zikir. Baca ya latif sampai 10.000 kali. Baca salawat, ada maapunten. Beliau peneliti. Baca salawat sampai ratusan kali, ribuan kali. Punuknya berat. Saya bilang, Bapak ada amalan, ada jimat? Enggak ada, Ustaz. Ada amalan, ada apa? Salawat. Oh bagus, saya bilang. Bacanya berapa kali? 100.000. Bacanya tengah malam. Emang salah salawat? Ya benar, enggak salah. Bapak salah. Oh, benar salawat, enggak apa-apa. Niatnya buat apa? Niatnya buat supaya orang hormat, buat wibawa, menaklukkan anak buah. Bacanya tengah malam, itu udah keblinger. Bid'ah campur segala macam teknik bengeknya. Jadi yang masuk tuh jin, khodamnya selawat itu. Ada petik ya. Jadi salah niat, jadi yang masuk jin gitu ya. Hati-hati. Namanya khodam atau jimat-jimat, Pak. Ya. Hati-hati ya di kita yang masih punya jimat. Ya. Namanya khodam ya. Atau puasa Senin Kemis tambah hari lahir. Nah itu juga sama, ini muncul apa namanya khodam. Terus apa lagi? Nih, apa sebab kesurupan atau gangguan jin? Namanya as-sar'u ya. Bisa benci dendam jin, bisa jin tersakiti, buang air panas sembarangan ibu ya. Masak apa gitu ya, ke wastafel ya, buang sembarangan langsung kena jin. Akhirnya bereaksi, jinnya panas. Nah dia kemudian marah. Nah, hati-hati ya. Atau tebang pohon, atau di rest area kita ngebut, ketabrak jinnya. Pernah ada jamaah di Batam itu orang nabrak jin, naik motor teguling, jatuh. Terus ketika pas kita bacain itu kita tanya, kenapa kamu mengganggu dia? Kata jinnya, ini Pak Ustadz kurang ngajar dia nabrak saya katanya. Ayo kalau gitu kita jawab apa? Yang kurang ajar bukannya manusia, dia. Kenapa nyebrang sembarangan kan? Nah, kita ajak ngobrol Pak, jin bisa ya. Kalau kita berani ya, kita ajak ngobrol. Cuman kalau ibu-ibu jangan coba-coba ngeruqyah Bu, sering dampak ke emosi nantinya. Mending kasih orang lain aja. Ya. Kita pun kalau ada bujangan di sini, jangan diupayakan, apalagi duda. Ya, makanya kalau ada duda nikah lagi ya. Jangan sampai nggak nikah. Ada duda nggak di sini? Nggak ada ya. Kenapa? Karena kalau orang tidak menikah itu nggak sempurna agamanya. Kan belum dapat jodoh, yang penting niat dulu, itu lain cerita. Ya. Itu jamaah sekalian. Apalagi di sini nggak ada pointer ya Pak. Terus dicintai jin, memiliki jimat, pelet, berobat kepada dukun, atau dulu mantan pernah berobat ke dukun juga bisa. Ya. Terus tindakan bodoh jin, ada jin masuk tapi tidak bisa keluar. Ya. Maaf. Ada pengalaman yang kesurupan di sini? Hah? Belum ada? Coba saya keliling ah. Oh, tapi ini direkam sih. Nggak bisa Pak, ini terekam tuh. Oh jangan, belum selesai kajiannya. Ntar kesurupan beneran ya. Nanti ya 1-2 orang lah kita coba deteksi di sini kan. Gitu. Nggak apa-apa ya, biar ini. Berobat kepada dukun, apalagi tuh salah batal zikir atau kiriman orang, itu banyak saya tulisnya. Titisan leluhur yang kita nanti bahas rinci ya, kiriman orang, pelet, cinta dunia, lemah zikir, ya harusnya banyak nih ya. Pelit pada istri termasuk juga nanti itu. Ya, ada suami pelit itu kemasukan jin ada. Ya. Nah tandanya apa nih? Ini tandanya orang-orang yang ada indikasi gangguan jin. Emosional yang tidak stabil, sering marah, mudah putus asa. Ada jamaah kita, dia minta cerai sama suaminya. Setelah diceraikan dia nyesel. Kok aku diceraikan ya? Nah, itu bukan dianya. Tahu Mudi ya, karakternya berubah-ubah gitu. Ibu-ibu,
Kalau ada kita punya anak mudi, tahu mudi ya Bu ya? Mudi tahu mudi? Jadi kadang marah, kadang stabil, tapi seringnya gitu. Suami ngasih uang cukup, tapi masih marah-marah. Jalan-jalan udah masih marah-marah juga. Nah itu ciri-cirinya orang-orang indikasi gangguan jin. Ya. Terus sulit dan tidak khusyuk dalam sholat. Pernah nggak ngerasain tuh? Pas kita yang tadi lupa, kita Allahu Akbar, langsung ingat semua yang lupa itu. Nah ini bisa jadi ya. Terus apa lagi? Ada penyakit tapi tidak terdeteksi oleh medis. Malas dan hadir dalam kajian atau majlis ilmu. Kalaupun hadir ngaji ngantuk banget Pak. Ya, ini sih nggak ada yang ngantuk ya. Makanya kenapa dipilih waktu asar ya? Kayak pada seger. Alhamdulillah. Nggak ada yang ngantuk Bu ya? Nggak ada, alhamdulillah. Mana ada ngantuk tuh kalau ngaji ya, tanda-tanda tuh ya. Tapi nggak yang sekali-kali ya manusia kalau capek, tapi kalau rutin gitu ya. Kayak tadi yang di berenang Masjid Alumni IPB itu ibu-ibu tidak nyaman masuk masjid. Dia masuk masjid langsung Ustaz, belum mulai apa-apa, kita baru kajian, Bu tahan sabar. Pas begitu kita bimbing ruqyah mandiri ya, kita membimbing ruqyah mandiri caranya cuman 4 bacaan aja, Al-Fatihah, Ikhlas, Falaq, Anas. Nggak saya bacain juga sengaja, nggak tergantungan pada ustadz ya. Baca sendiri mereka. Langsung perut, dadat, pada muntah banyak sekali. Itu jamaah sekalian. Apalagi tidak kuat lama dalam membaca Al-Quran. Pernah ngerasain nggak? Kalau jamaah baca Qurannya untuk ngabisin 15 ayat saja merasa ya, kan ada tuh orang tuh, ini persiapan Ramadan tuh. Maka tadi di Masjid Alumni itu kita bahas ruqyah masal, maksud bimbingan ruqyah. Itu kenapa? Karena memang ya persiapan Ramadan supaya seger lah begitu ya. Nah, ini para jemaah sekalian, kalau kita baca Quran ya pengennya cepet-cepet, pengen ditutup, itu hati-hati. Apalagi surat Al-Baqarah. Gimana cara kita mengobservasi di kita ada jinnya atau tidak? Selain zikir, selain minum bidara ruqyah, boleh nggak? Apa caranya yang benar? Coba baca Al-Baqarah. Kuat berapa ayat? Nah, kebanyakan kalau ada gangguan pasti bereaksi. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون pasti berat banget. Nah, kalau terus sampai akhir sehat, nggak ada gangguan sama sekali, insya Allah kita aman. Saat itu aman ya, kita nggak tahu 2-3 hari lagi kan. Kalau zikirnya terus terjaga, kan zikir mah pagi petang terus ya. Itu apa lagi? Takut adzan petir dan ayat Quran. Hati-hati sama anak-anak kita ya. Ini indikasi anak-anak kita gangguan. Tidak mau menikah, tidak ada gairah, suami istri dingin. Pak, punya istri Pak? Halo Pak, punya istri? Seminggu berapa kali? Ini memang pertanyaan ini dijawab. Berapa kali? 3 kali normalnya seusia-usia kita. Ya kalau sepuh-sepuh maklum lah. Ya sekali juga alhamdulillah. Ya kan? Ini kalau kayak gini, ini kayak gini, ini wajib seminggu 3 kali nih. Apa kaitannya Sad? Berhubungan itu obat depresi dan stres. Apalagi laki-laki, hipotalamusnya itu bagian otak sama perempuan itu lebih cenderung lebih gede. Laki-laki tuh nggak bisa entar-entar soal gituan, betul nggak? Kalau perempuan sih biasa aja. Kalau laki-laki nggak bisa, seminggu nggak dapat aja, gitu. Maka setan cepat masuk tuh. Nah kalau ibu-ibu ya, kalau ada suami yang sering marah-marah, sering dipeluk, tidurnya sering dielus-elus dan usap-usap dan sering dikasih jatah, itu pasti stabil. Itu laki-laki begitu ya. Jadi cara menaklukkan laki-laki itu
pokoknya berdasarkan otak tuh, bagian otak hipotalamusnya dia harus sering disentuh. Nanti tuh jin setan tuh akan menjauh. Ya. Karena nanti kaitan itu nanti masuk kepada anak, masalah rizki, gitu. Nyambungnya kemana-mana pokoknya. Ya. Makanya semakin sering bapak ibu suami istri, ya itu insya Allah makin banyak manfaatnya. Terus bermimpi atau sering bermimpi buruk. Bapak ibu, kalau mimpi buruk ingat ya, ada 3 adab. 1, bangun malam hari pas mimpi buruk, baca apa? Ta'udz 3 kali. Seperti tenggelam, kebakaran, rumah hancur. Kalau suami kawin lagi mimpi buruk atau mimpi baik, Bu? Buruk ya, berarti baca ta'udz juga ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi beda-beda ummahat juga menyikapinya ya. Kalau ada yang mau mimpi baik berarti nggak usah. Intinya kalau mimpi buruk baca ta'udz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Terus beludah ke sebelah kiri 3 kali. Ya, 3 kali. Yang ketiga, jangan ceritakan mimpi buruk kepada siapapun. Ya. Paham ya? Jadi kalau ada orang kadang-kadang mimpi buruk ceritain, tidak boleh. Itu menjaga-jaga agar tidak. Ini sering mimpi buruk, ini tanda-tanda gangguan setan. Malas belajar, nih anak-anak nih ya, malas belajar dan hobi main handphone, main game, tanda-tanda gangguan jin tuh. Nih anak-anak nih, sama anak-anak mertua, ya. Ini anak mertua nih, ya. Jangan kira Pak, kalau saya hari-hari Pak mendampingi konflik keluarga, ini yang pakai peci begini, ya nggak jaminan juga Pak. Soleh depan kita sama di masjid aja, bisa jadi yang gondrong lebih soleh nih. Masya Allah, ya kan? Dari tadi dia ngamatiin ya, ya Pak ya. Jadi artinya Islam itu bukan hanya simbol dari kita itu Pak. Jadi harus kita dipraktekkan dalam kehidupan. Maksudnya ada suami yang kerjaan tuh main game, ada dari pagi, siang, sore itu. Tapi ada juga yang rajin sholat, main game juga rajin. Bahkan ada yang dia rajin sholat, tapi ternyata punten Muhammad gay. Dia punya istri, dia punya anak-anak, tapi gay Pak. Sampai istrinya bingung saat di video apa di laptop itu videonya video ini porno, tapi laki sama laki-laki. Nah, bahkan itu berapa kasus ada gangguan orang LGBT itu ternyata ada masuk gangguan jin, ya bukan hanya penyakit sosial. Ini para jamaah sekalian. Terus apalagi malas jamaah subuh dan sering telat bangun pagi. Ya, jamaah kita subhanallah ada yang begitu. Kalau di kamar mandi itu 3 jam Pak, nggak ngapa-ngapain, main ayat gitu aja ya. Itu bapak kemarin baru dia bilang, "Tad, saya udah diruqyah sama 4 apa 5 ustadz itu masih belum sembuh," katanya. Terus ngundang saya, sama saya nggak diruqyah Pak. Apa baca ini aja, alhamdulillah sembuh sekarang. Itu istrinya laporan, "Tad," dia di BUMN berarti, "Tad ini udah sembuh suami saya alhamdulillah." 3-4 hari lalu ya. Tapi insya Allah kalau di sini kelihatannya sih pada rajin subuhnya Pak ya, insya Allah ya, amin. Ya, karena sekarang kan belum subuh ya. Kita lihat terkajian subuh kita tunggu ya. Kira-kira ada berapa orang dan muka-mukanya nih, ya. Kalau ngaji mah ibu mah, insya Allah ya kan pada rajin. Yang malas tuh bapak-bapaknya, ya betul Pak ya. Bukan di sini bapak yang lain ya. Ya. Ini karena temanya setan aja. Coba kita tema keluarga, tanggung jawab ayah, pada kabur pasti. Ya. Lalu kita bahas emosi, ya. Tanggung jawab ayah pada kabur. Ini bahasin aja ya. Terus apalagi sering terjadi masalah rumah tangga. Ya. Nah ini kita bahas nih jin turunan atau namanya jin nasab. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita penting bahas ini? Karena jin nasab ini tidak dipinta oleh kita, tapi dia warisan leluhur dan nenek moyang, dan mengalirnya cenderungnya ke cucu, bukan ke anak. Jadi kalau sekarang bapak-bapak nanti ada ciri-ciri jin nasab, bukan dari orang tua, tapi dari kakek tuh.
Begitu. Apa dampaknya saat apa dia nampak nanti kesurupan? Bukan sekedar itu. Dia memiliki karakter attitude yang buruk, Pak. Jadi kalau jadi suami itu akhlaknya ada kepribadian bipolar, paham bipolar ya? Ganda. Jadi kadang-kadang dia terlihat baik tapi itu ciri-ciri jin nasab. Apa ciri-cirinya? Orang-orang atau anak-anak yang terindikasi jin nasab, satu, indigo atau indigo ya, bisa melihat setan sejak kecil ya, TK atau SD. Jarang yang SMA atau S1 itu baru ngelihat, jarang sekali. Kalau yang baru-baru dia, saya semenjak di Bandung S2 di Australia ini atau di Bandung saya bisa melihat setan, dia udah S2 gitu ya, kemungkinan besar bukan jin nasab itu. Bisa jadi dia berguru lagi ya sama Sesi Jenar ya, atau sama siapa begitu, dimandiin kembang jadi ada khodamnya. Itu bukan nasab. Nasab itu dari kayak gini Pak, kecil itu ya. Ini ya cirinya tuh indigo. Yang kedua, feelingnya, intuisinya tajam. Jadi firasatnya sering tepat, itu ya, sering tepat. Yang ketiga, orang indikasi yang dia ada jin nasab itu sering sakit perutnya sering nyeri Pak. Anak-anak nih sudah mulai curiga kalau sering sakit mah, terus suka begini ke kita, Umi atau apa, iya tuh ada kawan aku tuh suruh masuk, aku main sama dia. Kita bilang nggak ada siapa, dari kecil itu sering. Itu indikasi jin nasab ya. Satu itu ya, bisa indigo. Yang kedua sering sakit perut. Yang ketiga tadi pribadian ganda, mudinya nggak stabil emosional, sering kesal sama suami, sering kesal sama anak-anak, sering kesal sama orang tua, tidak berlandaskan ada apa-apa, tapi mudah muncul tiba-tiba. Ini karakternya buruk ya. Yang keempat, cenderungnya giginya kalau tidur bunyi, paham ya, rauk-rauk gitu tuh. Tapi kalau lagi sadar gini nggak bisa dimunculin, dia lagi tidur biasa. Yang keempat, sering dejapu, tahu dejapu ya? Jadi saya perasaan pernah gitu ya, kayak pernah berwaktu atau tempat yang dia pernah sebetulnya rasakan di tempat lain itu. Yang keenam, rep-rep, tahu rep-repan, merasa di gini ya, tidur itu merasa diganggu. Itu ciri-ciri jin nasab ya. Jadi jin nasab ini bukan dari dia sendiri, tapi dari nenek moyangnya. Makanya kalau ada orang jin nasab itu cenderung dicari, tanya neneknya, kakeknya. Maaf Bapak Ibu ya, anaknya biasanya ada kelebihan. Kalau jin nasab itu pinter banget anaknya, biasa gitu ya. Sekarang kemarin ada saya mendampingi seorang ummahat ya, ibu-ibu, dia termasuk pejabat negara ya. Itu kalau bikin riset penelitian gini Bu, ngetik sendiri tangannya, jadi aja jurnalnya ACC. Karirnya tuh cepat banget, sampai dia pun bingung. Cuman kata dia, saya nggak nyaman kalau saya bonceng di mobil tuh di Bandung misalnya Cipularang, tiba-tiba ada masuk nenek-nenek gitu, ngobrol sama dia nggak bisa ngapa-ngapain, antara sadar nggak sadar. Itu sering banget. Di rumah dia banyak wanita-wanita jin-jin yang menampakkan dirinya, dia nggak nyaman. Nah, dia sudah jelas jin nasab dari nenek moyang. Makanya kalau ada penanganan begini, tangannya bukan bapak ibunya saja, tapi nenek moyangnya, kakek neneknya dicari di mana. Itu baru nanti insya Allah bisa selesai jamaah sekali. Gimana Ustaz? Kami pengen nangani anak kami agar tidak terdeteksi gangguan atau terjaga. Adik-adik yang baju ini nih oranye, sini sayang, Pak Ustadz. Ini bapaknya ada? Bapak mana? Oh, anak antum. Saya doain ya. Doanya dibegini ya. Bismillahirrahmanirrahim. U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lam. Coba ini. Dah. Ya Allah,
Aku perlindungkan putraku dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari gangguan syaitan, manusia, jin, binatang, dan gangguan ain, hasad, dan takjub yang membahayakan. Plus ain. Nanti anak ibu, bapak dipuji, disanjung orang pun insya Allah nggak akan bahaya. Sering-sering begitu ya. Ya sering-sering. Tadi doanya apa? Kalau anak perempuan, u'idzuki. Kalau laki-laki, u'idzuka. Ya, bikalimat. Kalau kita sendiri apa? A'udzu bikalimatillah. Takutnya sering dipuji, Pak. Kan kita nggak tahu nih bapak-bapak ini anak kesayangan dari keluarga besar kan? Oh si Ama, si Masmu tuh lihat Masmu sekolahnya, karirnya, tuh lihat Mas. Ibunya kan sering muji gitu bapaknya. Akhirnya punya penyakit punten ya, impoten, lemah syahwat, lambung, miom, kanker payudara. Itu karena terkena gangguan-gangguan pujian tadi yang disebut dengan penyakit al-ain atau syarul ain itu, karena takjub atau hasad orang. Nah, termasuk untuk aman daripada gangguan-gangguan tadi, baca doa yang tadi. Nanti saya share ya ke Bu Tanti insyaallah atau kantum atau apa ya doanya. Terus yang berikutnya Al-Ahqaf ayat 15 yang Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni muslimin. Itu rutinin. Kan ada kalimatnya wa aslih li fi dzurriyyati, supaya anak kita tuh diperbaiki jodohnya, rumah tangganya, keluarganya. Apa kaitan sihir sama nasab? Beda. Kalau sihir ini kiriman orang. Yang sering muncul di lapangan ini syarul ain, kejelekan ain, sama ini yang sering muncul di masyarakat. Apa ain? Kalau ainnya karena manusia mudah, orang, pejabat, public figure, apalagi itu ya, tokoh ya kan, artis, sering dipuji orang, akhirnya sering sakit-sakitan atau tertimpa penyakit yang berbahaya dalam kehidupannya karena lemah doa ain. Makanya jangan disepelekan para jamaah sekalian, terutama jamaah yang sering dipuji orang atau di keluarga besar tuh anak kesayangan dan selalu dieluk-elukan, dibanggakan. Ini harus berlindung ini ya. Ini para jamaah sekalian, jazakumullah. Ya, kita bahas kalau ain secara rinci nanti bisa ya pada kesempatan. Termasuk sihir juga ada sendiri. Ain ada tersendiri, sihir juga ada tersendiri ya. Ini kita ini orang Aceh bermasalah dalam berhubungan badan. Jadi pada istri pertama bermasalah, pada istri pertama bermasalah, pada istri yang kedua tidak bermasalah. Wah, aneh sih ini, nggak mau ditayangin kayaknya. Kita tuh sebetulnya bukan nanganin dia, nanganin ibunya. Makanya saya tidak pakai sarung tangan, hanya pakai tisu tuh. Tapi yang bereaksi dia. Ibunya sudah tua, kita doain Bu, Pak, doain gitu ya. Umurnya hampir 100 tahun. Yang bereaksi dia, ya udah jadi ini dikasih sihir. Nah, kalau ini ciri-ciri sihir. Ini muntah darah ya. Itu muntah darah ya. Banyak sekali darahnya ya. Indikasi gangguan sihir. Pamannya yang menyihir. Berebut rumah ya, warisan. Yang ini bawahnya
seorang laki-laki yang dia tidak ada nafsu sama wanita, nafsunya sama laki-laki. Dia bilang ini nggak wajar tiba-tiba karena ada cahaya masuk ke tubuhnya. Sekitar ruqyah muntah hebat juga ya. Ini tidak ditayangkan karena agak ekstrim muntahnya ya, jijik ya. Berat ini. Gimana solusinya para jemaah sekalian? Jin nasab ya, atau gangguan jin ya. Kalau gangguan jin yang biasa sih itu tidak begitu parah ya. Ini yang jin nasab yang masalah. Nih, pertama jauhi benda-benda pengundang syaitan ini. Tahu ini apa namanya? Apa namanya Pak, Bu? Rajah wafak jimat. Nah ini bukan di Google ya, dari masyarakat ya, dari pertemuan di lapangan. Ini yang punya gini-gini walaupun warisan nenek moyang. Ini kalau kakek maaf ya, bapak ibu punya orang tua, terus orang tuanya masih punya ginian, bener ada isinya, bukan palsu, bener ada isinya, nanti akan nurun ke anak, ke cucunya. Berarti ini yang kecil ini, gitu ya. Ini juga sama. Benda-benda seperti ini wajib dijauhi ya. Karena saya pertemuan pertama ya, kita penyamaan persepsi dan ini ya, pemahaman ini dijauhi ya. Ini jauhi. Terus yang berikutnya apa? Pembaca zikir pagi dan petang. Nah, ini doa-doanya. Al-Fatihah, Alif Lam Mim sampai Muflihun, ayat kursi, Laikurafidin sampai 2 ayat setelahnya, Al-Baqarah 3 kul, cukup pagi petang. Tambah doa-doa yang ma'tsur, boleh yang lain kalau. Tapi kalau misalkan pun lagi sibuk, minimal ini. Kalau agak berat gangguannya, emosi nggak stabil segala macam, tambah yang bawah 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Ini doa untuk tadi yang diri sendiri ya. Coba baca sama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Nah, ini buat diri kita. Ya, kalau buat anak laki-laki tadi uidzuki, uidzuka, ya laki-laki uidzuki, perempuan. Ini yang tadi doanya ya. Dibaca, didaumkan. Ini insyaallah menjaga dan melindungi dari apa namanya? Gangguan-gangguan. Ayat kursi sudah ini ada. Ruqyah mandiri ya. Saya tidak mau diruqyah, ruqyah bagus, enggak apa. Afdolnya ruqyah mandiri. Ya, bisa kita dampingi ruqyah mandiri atau nanti apa namanya ruqyah sendiri. Cuman kalau ruqyah mandiri itu dia khawatirkan kalau dia mandiri kemudian tiba-tiba bereaksi, itu yang nggak bisa kontrol. Kayak tadi ibu-ibu nggak bisa tuh, yang ada 2-3 orang ketika ruqyah mandiri nggak bisa karena reaksinya luar biasa dahsyat ya. Ini kasihan seperti itu. Ini ruqyah mandiri ya. Ini cara-caranya ada di sini, kita share materinya. Ini istihadi ya. Enggak ruqyah mandiri pun kita baca zikir pagi petang cukup sebetulnya jamaah ya. Gitu ya. Kita baca misalnya perutnya pegang aja begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi ummahat di sana bawa Bapak di kajian tuh pada bereaksi sendiri ya. Kita bimbing aja, dampingin ya, terus saya turunkan mic-nya, mereka baca sendiri ya. Itu ya ruqyah mandiri lebih afdol dan lebih bagus, tidak tergantung sama ustaz ya. Terus yang berikutnya ya, ini apa ini? Kurma ajwa 7 butir ya setiap pagi untuk melawan sihir atau gangguan sihir. Yang berikutnya ya,
Ini obat-obatnya ya. Ini apa nih? Lambat sih. Yang berikutnya hijamah ya. Ada yang belum pernah dibekam, angkat tangan. Yang belum pernah dibekam. Nah, setan mengalir bersama peredaran darah. Ya, coba dibekam. Enak, seger nanti. Ibu-ibu udah semua ya. Kalau belum dibekam coba. Ya. Tapi kalau yang takut darah jangan coba-coba ngelihat darah. Kalau ada orang dibekam di belakang, coba-coba lihat darahnya. Nah, jangan gini pingsan dia. Udah biarin aja. Ini bagian daripada sunnah. Apalagi Ustaz, mandi air hujan boleh juga ya. Kalau ada gangguan mandi air hujan, jamaah sekalian. Yang terakhir ini sider ya atau bidara ruqyah ya. Nanti jamaah boleh ya menggunakan ini juga bisa. Tad suami teh kunaonnya sok tebugu lagu adat-adatan ya. Di ruqyah kan nggak mungkin papa ke dia ke usah saya di ruqyah nggak mungkin ya, suami ya kan ya suami ya, diam-diam aja kasih minum itu dikit-dikit kita perwernya, nanti dia mencret, dia diare, dia pup, berarti ada gangguan. Terutama ini kalau yang suaminya agak yang biasanya diam-diam aja tiba-tiba ganjen, tahu ganjen ya, centil ya, indikasinya handphonenya yang biasa nggak pakai password ya. Oh pada ketawa sih pengalaman ya. Nah itu hati-hati tuh ya, yang jarang pakai, dia cuma nyisir biasa terus pakai minyak rambut ya, keren banget. Kumis juga dicukur rapi, jenggot juga dirapihin, minyak wangi. Wah itu biasanya pulang jam 5, pulang jam 8 malam meeting. Tuh boleh nih kasih ini ya. Kalau enggak ya enggak perlu. Termasuk anak-anak yang kita agak bandel takut indikasi jin nasab, ini boleh. Ini tajribah ya, para ulama banyak yang menggunakan ini. Mu'alaf juga yang masuk Islam kan pakai ini mandinya. Orang wafat juga dimandikan jenazah juga pakai ini, dan ini pun juga boleh. Ini sudah kita ekstrak ya. Nanti boleh coba tuh kalau ada gangguan biasanya bereaksi mual dan pusing. Ya, nanti nanti kalau ada boleh di satu contoh kali Pak Ara ya. Itu ya ini kita ruqyah ya, kecil imut. Ya. Buat apa fungsinya? Buat mandi, minum ya, oleskan pada bagian yang sakit, dan dipel rumah. Kalau rumah dipel, dia nanti ada kemungkinan keluar binatang-binatang ya. Ini jamaah sekalian jazakumullah ya. Namanya sider ruqyah untuk depresi, malas ngapal Quran ya, usah belajarnya gitu. Anak-anak kita ada yang seperti itu. Nah, ini perlu boleh juga pakai itu. Selain kita doakan ya, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina, dan seterusnya. Ini para jamaah sekalian jazakumullah ya. Nah, ini promosi buku ya kalau ada yang belum beli. Baik, itu mungkin dari saya sebagai mukadimah tentang fenomena jin leluhur atau jin nasab yang ada di sebagian kita. Ya. Wah, ini ada bereaksi nih. Dia senang ngerjain gitu. Sampai ada yang pipis, tadi jin saya pengen pipis ya, bisa ada gitu di tempat lainnya. Saya ketakutannya. Baik, silakan sharing saja momennya, tanya jawab supaya nanti ada interaksi. Soal keluarga boleh ya, soal apapun ya. Silakan, terkait terutama rumah tangga dan keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai sini jin nasab. Silakan kita kembalikan kepada ibu-ibu. Karena tidak ada yang buka, ya saya juga yang nutup nanti. Baik. Baik, silakan kalau ada pertanyaan, mangga. Ya. Ayo. Pada malu-malu sih.
Ya, mana? Ya, mana Pak? Nama Pak? Namanya Akbar. Akbar ya. Status? Ya kalau saya kan punya rumah ta'aruf ya kan. Dia gaya dia juga takut itu. Ya ya bercanda terus. Di rumah ibu saya tuh sering ditemui benda-benda yang tadi kayak segala macam. Putar Pak di mana Pak Ibu? Oh di hutan Pak. Jadi tempat dari itu yang bukan itu rumahnya itu banyak benda kayak gitu. Enggak, hutannya di mana, di Bogor? Di mana? Oh iya. Megamendung. Kadang-kadang tuh kalau dulu ya penjaga-penjaga saya itu ya mereka tuh menemui keris, cincin dengan dirinya. Malam-malam suka ada yang biru datang, merah datang. Nah, untuk kenalnya seperti apa? Ya. Benda-benda yang seperti itu ya, yang dia jatuh, yang dia tadinya cahaya kan biasanya itu jatuh jadi keris, jatuh jadi kujang, jatuh jadi segala macam, itu adalah upaya penyesatan ya. Syaitan untuk melabuhi manusia agar mereka berbuat syirik. Dulu kami ketika pesantren Bapak Ibu ya, itu dikasih zikir Pak sama kiai tengah malam, nanti ada banyak cahaya jatuh. Itu kalau banyak cahaya jatuh itu berarti itu karomah dari Allah. Ini versi guru kami yang sebelumnya ya. Ya kita kan punya guru macam-macam juga ya. Terus diambil tuh Pak, bener Pak. Tapi bukan batu akik ya, hanya batu murni biasa mentahan gitu. Kalau udah batu akik maka dari pas orang paling pasar anyar yang lempar gitu pedagang, bukan enggak berbentuk. Dia batu nanti diambil. Ada keris ya, diambil. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pas kita belajar lebih jauh lagi kata guru kami, kalau kalian zikir, pertama tidak harus tengah malam dan gelap gulita. Yang kedua, kalau sedang zikir ada begituan, itu bukannya karomah, tapi setan. Bahkan bukan setan lagi, kata iblis lah. Jadi itu menyesatkan akidah kita, sehingga kita bergantung pada benda-benda yang seperti itu. Ini nggak benar. Nah gimana Ustaz? Tapi kan kita itu nggak minta. Ada kemungkinan dua hal ya. Pertama, rumah orang tua itu salah satu posisinya tempat tinggal setan. Karena setan tuh kecenderungan sukanya di gunung ya, sama di lautan. Untuk lari-lari dari ketika ada azan. Dia ada azan kan kabur ya. Ada azan nih, dia kan kaburnya ke lautan tuh kembali atau ke gunung. Nah, kalau di gunung ada azan lagi, ya kabur lagi ke tempat lain. Nah, ya. Nah, itu ya. Jadi ada kemungkinan itu tempat tinggal atau tempat markas ya, katakanlah komplotan jin ya. Yang kedua, bisa jadi ada pemancing Pak. Di situ sering dipanggil jin. Jadi ada khodam-khodam. Saya sih curiga yang kedua. Jadi kalau tempat itu nanti mohon maaf ya, punten ya Pak ya. Daerah-daerah situ memang rada-rada ya Sukabumi itu, Megamendung ke sana itu masih kadang-kadang ada ya kiai-kiai juga kadang masih pakai begituan ya. Gitu makanya nah di kita itu dijauhi. Nah, kalau Bapak misalkan sekarang sama nenek kakek orang tua nggak diambil, dibuang nggak ada masalah. Tapi kalau disimpan nanti pasti akan jadi masalah. Apa masalahnya? Nanti kalau disimpan sama ibu berarti kan orang tua ya Pak ya. Berarti nanti ke anak tuh, ke cucu berarti kena. Temperamen, usah diurus, terhalang jodoh, cenderung bercerai, itu tek-tek bengek segala macam itu banyak. Pokoknya ma'isyatan donka, banyak kesempitan dalam hidup ketika orang yang berinteraksi dengan itu. Ya. Depresi, gila, seret, ya. Maaf ya, hiperseks gitu ya. Tukang kawin. Kalau poligami sehat mungkin walau alam ya, itu bukan urusan kita, tapi ini berzina gitu, nggak benar, nggak tanggung jawab dengan itu ya naudzubillah itu Pak. Dan orang-orang yang punya begituan cenderung emosinya tinggi, emosional, marah-marah ya, paham ya. Nanti ibu biasanya nih pada kaca-kaca ya, suami saya ada nggak ya, nah itu kalau sering marah begitu kemungkinan masih ada. Atau kalau zikir atau tilawah itu mudah gini,
Allahu la ilaha illa huwa itu tanda-tanda tuh. Jadi ada bacaan yang tidak fasih gitu, hilang. Itu Pak ya. Jadi bagusnya memang dijauhi. Jadi kalaupun dia datang kepada kita dibuang saja. Saya waktu kecil juga Pak, usia SD itu sering datang Pak kujang ke rumah. Orang datang dari mana nggak tahu, datang warisan sampai 3 kali tuh kami tolak Pak. Ya karena saya paham waktu itu ya, jangan itu tuh nggak boleh syirik. Nah itu ya, Allah bisbab. Baik, yang lain silakan. Ada lagi? Mana Pak? Pak siapa nih? Pak Ivan ya. Betul. Nah, di keluarga saya itu khususnya dari orang tua saya itu kan jadi ada beberapa orang tua itu saudaranya 5 saudara. Kemudian 3 itu bisa melihat lah istilahnya. Oke. Termasuk orang tua Bapak nggak? Orang tua saya enggak. Oh alhamdulillah. Selamat ya berarti ya. Nah, saya nggak tahu. Nah, ini juga anak-anaknya juga itu ada semua yang saya baru tahu juga sih itu bisa lihat juga. Oke. Nah, banyak diceritain misalnya kayak punya harimau atau kayak gimana gitu. Itu gimana ya? Ini kalau harus Maaf, Pak Ivan punya anak berapa? saya Punya 3. punya anak 3. Istri? Kalau tanya spontan biasanya suka jujur ya. Dari anak ketiga, maaf ya, ada yang temperamenta emosional nggak stabil, mudah marah gitu ada nggak? Atau bisa ngelihat jin ada nggak? Di saya Dia di anak. enggak sih Pak. Belum, jangan ya. Enggak ada. Insya Allah di dalam Bapak nggak ada. Insya Allah di dalam Bapak nggak ada. Tapi kalau udah mulai kecil gini, main, Umi, Papa, itu ada Om tadi di depan. Nah, udah mulai tuh. Atau sering ada suara bisikan. Nah, itu tanda-tanda. Dan bersyukur ya. Gimana caranya? Gitu. Maaf ya Pak, nanti nggak bener keluarganya, banyak gangguan, nggak sehat gitu. Jadi harus diobatin tuh yang kayak gitu. Kasihan gitu. Yang tadi apa 3 orang itu ya. Jadi udah begitu kadang-kadang dipelihara dia. Orang pinter ya. Pakai jimat, udah makin jadi itu. Nanti jadi tujuan paranormal atau dukun, Pak. Gitu. Jadi yang kita jauhi. Kita berlindung kepada Allah ya dari hal-hal yang buruk seperti itu ya. Dan orang yang bisa ngelihat itu bukan kelebihan Bapak Ibu, tapi kekurangan. Karena kalau orang normal ya kayak kita ini nggak bisa ngelihat gitu. Gitu Pak. Paham ya Pak ya? Jadi harus diapain Ustaz? Ya dicek nenek moyang masih ada nggak? Dicek. Nah kalau dia tadi anaknya masih bisa ngelihat, bisa jadi bukan dari bapaknya, dari suaminya atau apa? Dari istrinya bisa juga. Gitu ya. Tapi kalau di nasab ini, kalau diruqyah berulang-ulang kadang maaf ya, gitu-gitu aja Pak, 2-3 kali. Jadi harus ya ekstra dikasih pemahaman dulu tauhidnya dengan benar, spiritualnya, bimbingan zikirnya baru dia paham. Ya. Tapi kalau maaf orang awam berat tuh Pak. Dan tanda petik ekstra energinya kita ngasih pemahamannya. Kalau orang awam ya, gitu. Dan di kita tuh hari-hari begitu Pak, masih banyak fenomena ini. Ya. Pejabat-pejabat, ya. Ketua DKM, lagi-lagi kena tuh ketua DKM. Di rumahnya ada kitab Sahih Bukhari, tafsir Ibnu Katsir. Anaknya bermasalah, sama cucunya bermasalah. Saya tanya, dia berinteraksi sama ustaz kibar juga, sering undang-undang. Tapi setelah itu saya tanya, Pak punya simpenan nggak? Dicariin sama dia, ada Pak. Nah, pertanyaan apa dia nggak paham apa nggak ngerti kan? Ternyata gitu. Jadi hati-hati ya dengan kesyirikan itu, kadang-kadang kita sendiri nggak ngeh gitu. Kayak rumah jamaah sekarang di sini ya, yang ikut kajian, bisa jadi masih banyak patung-patung di rumah. Itu juga membuat malaikat rahmat tidak masuk. Nanti banyak problem rumah tangga ya di rumah kita. Itu ya. Cukup Pak ya. Kalau mau diobatin ya harus dikonselingkan nanti. Ya. Menjadi dakwah keluarga ya. Gitu. Baik, ibu-ibu aman? Kayaknya sentausa banget ibu ya. Oh ada ya. Baik, mangga Bu. Ini bukan istrinya kan ya? Oh bukan ya.
Takutnya ini bersambut. Maka Bu, apa? Ustaz Afwan, dulu kan anak saya pas kecil itu sempat dengar azan itu nangis ya Ustaz ya, pas mungkin balita di bawah 3 tahun gitu. Terus sempat kita rukiah juga. Nah terus pas dia udah sekolah, dia sempat sekarang jadi takut banget sama hujan, kayak gitu. Hujan baru dia langsung lari ke kamar terus nimbun dirinya dengan bantal sama tumpuk selimut. Nah itu pernah kita punya juga. Nah maksud saya kalau yang kayak gitu apa harus berulang atau bagaimana saja? Pertama yang dikerjakan adalah satu, diobservasi kecenderungannya, apakah itu nasab ataukah kuflah kelalaian orang tuanya. Jadi dicek dulu ya. Banyak yang katanya nasab ternyata ain ya. Banyak yang kata ain bukan ain ternyata sihir itu. Jadi harus cek dulu apa statusnya gitu. Jadi tidak pragmatis langsung diruqyah, dicek dulu. Dan itu kalau maaf ya, kalau masalah anak harus ada bapak ibunya ya. Kalau dia bercerai, dicari tuh bapaknya kemana, kabur dia ya. Nah, kalau dia masih nyatu, alhamdulillah gitu ya. Jadi memang kadang-kadang kalau anak bermasalah itu dicek dulu. Tapi ini tadi ciri-cirinya udah kita sebut ya. Di atas tuh takut adzan ya, takut petir, takut air hujan. Itu tanda-tanda banget. Jadi diobservasi anak ini kenapa ya. Dan jangan terlambat, harus disegerakan. Nanti kalau udah gede seusia SMA, banyak jamaah di pesantren yang penghafal Quran 15 juz drop out keluar, nggak kuat. Ternyata indikasinya jinasah, itu kasihan. Nah kalau ada anak ciri-ciri kita kayak tadi itu udah tanganin segera dari sekarang ya. Jangan keburu nanti sampai minum, maaf ya, sampai kemarin dikasih dia ke psikiater sampai minum obat parah, padahal itu indikasinya kuat banget, itu jinasah. Sebenarnya nggak perlu psikiater, diruqyah aja, minum bidara sama konseling bapak ibunya itu insya Allah cukup. Kecuali murni medis ya, ya memang harus ke medis ya. Itu ibu ya. Jadi diobservasi suami istri, dicek ada apa sih anaknya, nanti baru diterapi. Apa ruqyah, apa diapain, apa itu terangan ini. Itu bu ya. Baik. Makasih barakallahu fikum ya. Apa lagi yang lain? Ibu-ibu ada? Nggak ada masalah ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Benar nih nggak ada? Hah? Atau bingung ya? Ya. Soalnya banyak Pak di sini 500 persoalan ya. Ya. Emosi ya. Nanti setan itu masuk ke manusia salah satu beremosi. Ya, perasaan ya. Itu perempuan diserangnya emosi, laki-laki serang emosi. Ya, banyak yang anak MPKB akhirnya tidak tuntas ya kehidupannya dengan problem-problem ya. Akhirnya jadilah bermasalah gitu. Gitu ya. Kalau tidak lagi berarti kita tutup. Ini jam 6 kurang ya. Ibu-ibu cukup? Cukup? Alhamdulillah ya. Baik. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita ya, para jemaah sekalian jazakumullah, dan mudah-mudahan ya senantiasa keluarga kita dibimbing oleh Allah, terjaga cintanya ya. Karena banyak di lapangan rumah tangga yang kami dampingi itu cerai di usia-usia pasangan 50 tahun ke atas Pak. Ya, jaga terus ya keluarga itu dengan doa Al-Furqan ya 74 ya. Kapan-kapan kita kalau ada waktu bahas tentang emosi keluarga suami istri. Itu termasuk hal penting juga diperhatikan. Banyak ibu-ibu ya yang dia menggugat cerai suaminya itu banyak. Padahal nggak ada salah apa-apa dirasa oleh suaminya, tapi tiba-tiba tergugat. Makanya kembali perkuat ketakwaan kita. Tidak jaminan ahli masjid itu tidak bermasalah rumah tangganya. Itu banyak malah diuji dengan itu. Karena target tadi saya tentu upayakannya kalau bisa cerai, gitu ya. Kalau bisa berantakan, kalau bisa bermasalah, gitu ya. Itu para jemaah sekalian ya. Kalau ada nanti misalnya Bapak Ibu yang mau konsultasi bisa catat nomor saya ya. 0813 ya 85
Saya yakin sih Bapak Ibu tuh nggak ada pertanyaan bukan karena nggak ngerti. Saya yakin sih masalah pasti banyak. Karena cenderungan orang kalau habis kajian begini pasti banyak yang akan ditanyakan. Tapi antara aja priwes sorangan ini gitu. Banyak bener ya. Bukannya itu banyak kan begitu. 0813 ya 85 ya 92 1154 tentang problem keluarga, tentang anak, tentang pasangan ya. Nanti kita bisa bantu insya Allah kalau ada masalah-masalah begitu ya. Kalau bisa atau nanti bisa kalau lupa nomor saya bisa minta ke Bu Tati ya yang sudah punya di kajian waktu itu. Demikian kita tutup pengajian taklim kita dengan alhamdulillah alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.